Hai, video ini merupakan konten pertama kami terkait alur cerita film. Kami akan membawakan alur cerita film Neza. Film ini merupakan film animasi yang disutradarai oleh Jiaozi. Film ini mendapat nilai 7,5 dari 1 sampai 10. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya sampai selesai. Dikisahkan 1000 tahun yang lalu kita diperlihatkan sebuah mutiara yang menyerap energi. Namun sayangnya energi yang diserap kebanyakan malah energi yang buruk. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kehidupan. Kemudian Tianjun si Raja Surga memerintahkan kedua muridnya, yaitu Taizi dan Gong Bao, untuk menghentikan mutiara yang berubah menjadi monster tersebut. Namun mereka berdua gagal. Pada akhirnya Tianjun sendiri yang menaklukkan mutiara itu. Kemudian Tianjun membagi mutiara itu menjadi dua bola, yakni mutiara hidup dan pil iblis. Tianjun juga membuat mantra supaya pil iblis itu hancur dalam waktu 3 tahun dengan sambaran petir. Sementara mutiara hidup akan diberikan kepada Li Jing, orang pilihan Tianjun, yang kelak mutiara itu akan berinkarnasi sebagai putranya, yang dinamai Neza. Tugas menjaga benda itu diberikan kepada Taiyi. Jika benda itu dijaga dengan baik, maka Taiyi akan bergabung dengan Kunlun, yang nanti posisi ke-13 akan menjadi miliknya. Hal tersebut membuat Gong Bao iri akan hal itu, sehingga membuat dia berniat untuk mencuri mutiara hidup tersebut. Kita diperlihatkan suasana di desa Centang. Warga sedang berkumpul untuk menunggu kelahiran putra ketiga, Li Jing. Di tempat lain terlihat Gong Bao yang menerbangkan 2 buah mantra dan mempengaruhi 2 orang pelayan. Taiyi yang sedang menunggu datangnya waktu kelahiran didatangi oleh pelayan yang sudah terpengaruh oleh mantra Gong Bao, sehingga pelayan tersebut memberikan sebuah minuman kepada Taiyi. Awalnya ia menolak karena ia menyukai minuman tersebut, akhirnya diminumlah dan mengakibatkannya tak sadar diri. Kemudian si pelayan masuk dan bertindak mencuri benda yang terdapat 2 bola, yaitu pil iblis dan mutiara hidup. Namun si pelayan tidak dapat mengambil benda tersebut dikarenakan terdapat mantra yang melindungi benda tersebut. Akhirnya ia terpental dan ternyata hanya Taiyi yang mengetahui mantra untuk membuka benda itu. Karena istri Li Jing sudah hampir melahirkan dan melihat Taiyi tak sadarkan diri, akhirnya Li Jing memukul Taiyi dengan sekuat tenaga. Kita diperlihatkan di mana Taiyi lupa untuk membuka kata sandi, dan hanya ada 5 kesempatan untuk membukanya. Dengan tingkah konyolnya, benda itu dapat dibuka dengan menggunakan sidik jari. Setelah benda itu terbuka, si pelayan laki-laki mengelabuinya dan bertindak untuk mengambil mutiara hidup. Namun digagalkan oleh Li Jing, dan disitulah mantra yang diberikan Gong Bao diketahui oleh mereka. Namun si pelayan perempuan yang juga terkena mantra langsung mengambil mutiara hidup di saat mereka melihat pelayan laki-laki pingsan. Pelayan perempuan kemudian menaruh pil iblis ke benda yang mengakibatkan reinkarnasi putra ketiga Li Jing memiliki kekuatan iblis. Dan akhirnya hal itu terjadi. Sementara mutiara hidup diberikan kepada Gong Bao dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah bayi Li Jing atau Neza terlahir, karena pil iblis masuk dalam tubuhnya, di awal kelahirannya ia langsung membuat kerusakan dan menyerang penduduk desa, sehingga Taiyi kemudian mengeluarkan mantra kalung emas yang mengakibatkan kekuatan Neza melemah. Di saat itulah Taiyi bertindak untuk membunuh Neza, namun digagalkan oleh Li Jing. Di kali kedua, tindakan Taiyi yang hendak membunuh Neza digagalkan lagi oleh istri Li Jing atau ibu Neza. Setelah itu Li Jing memohon kepada penduduk untuk menjaga Neza dengan baik dan akan mengawasinya. Di tempat lain, Gong Bao menemui siluman naga dan memberikan mutiara hidup tersebut. Lalu mutiara hidup itu dimasukkan ke dalam telur siluman naga itu, sehingga lahirlah Aoping, putra naga tersebut, dan Gong Bao sebagai gurunya. Scene berpindah.
di mana Tai dan Li Jing pergi untuk menemui Tianjun. Kemudian mereka berdua dikejutkan oleh si penjaga pintu, Chang Seyin. Chang Seyin kemudian menyuguhkan teh. Namun Li Jing dengan tergesa, ia memohon supaya cepat dipertemukan dengan Tianjun. Penjaga pintu itu menyuruh mereka untuk balik saja, karena Tianjun sedang pergi dan waktu 1 hari di langit sama dengan 1000 hari di bumi. Kemudian di tempat lain, Neza begitu bosan dan mengeluhkan hari-harinya, karena ibunya yang kerap sibuk menjalankan tugas membasmi siluman. Namun ibunya memiliki ide supaya Neza bergembira, yaitu mengajak Neza bermain. Kemudian mereka bermain. Hanya sebentar saja mereka bermain, pengawal lain melaporkan bahwa ada siluman ikan yang datang merusak desa. Neza yang mengetahui hal itu kesal kembali kepada ibunya. Tak lama kemudian setelah ibunya pergi, Neza mengadu domba pengawal yang berjaga di pintu luar dan mengakibatkan mereka berkelahi. Kemudian ia diam-diam pergi meninggalkan rumahnya. Suasana desa yang awalnya aman tiba-tiba menjadi gempar dan mereka berhamburan untuk bersembunyi karena mengetahui bahwa Neza telah kabur dari rumah. Tak lama ada anak yang memanggil Neza dengan sebutan siluman atau anak iblis dan mengakibatkan Neza marah. Kemudian ia menendang batu dan mengakibatkan sebuah bukit hancur. Untungnya sekelompok anak tadi ditolong oleh Tai. Kemudian scene berpindah di mana kita diperlihatkan Li Jing dan istrinya serta Tai sedang mencari ide supaya Neza tidak lagi bermasalah. Akhirnya Tai berniat untuk menjadi guru Neza. Pagi harinya Neza terlihat tidak ada di kamar. Ternyata Neza hanya bersembunyi. Lalu ia melihat sebuah lukisan yang terbang. Ketika ia menyentuhnya, tidak disangka ia masuk ke dalam lukisan tersebut. Di dalam lukisan itu, ia melihat Tai menggambar apapun hanya dengan memakai kuas. Kemudian Tai tidur. Ia lalu dikagetkan oleh kedatangan Nyonya Lin atau ibu Neza yang mana menanyakan kabar anaknya. Lalu mereka mulai mencari Neza dan mendapati Neza terlihat mengambang di air. Tai panik dan bergegas menolong Neza. Ia memberikan nafas buatan dan boom. Nyonya tertawa dan ia berubah menjadi Neza. Ternyata dalam waktu 1 hari Neza sudah bisa menguasai ilmu sihir. Tak lama kemudian ayah dan ibu Neza muncul. Tai mengajak serius Neza untuk berguru supaya dapat membasmi iblis dan menolong makhluk hidup. Neza mengingat masa lalunya di waktu kecil. Dari situlah ia membenci makhluk hidup. Akhirnya dengan sedikit bujukan dari orang tuanya, Neza mau untuk berguru. Namun dalam bayangan, cara Neza membasmi iblis masih sangat buruk karena lebih dominan mencelakai manusia daripada menolongnya. Hal itu dibesar-besarkan oleh Tai, sehingga membuat Neza agak sedikit kesal. Ayahnya tidak mengizinkan Neza untuk pergi dari dunia gambar tersebut. Tak disangka Neza sudah tahu akan cara untuk keluar, yaitu dengan kuas ajaib yang entah kapan ia dapatkan. Ia pun keluar. Saat keluar, Neza melihat siluman. Siluman tersebut mencuri anak kecil. Ia kemudian menuju ke laut dan tiba-tiba laut membeku. Ternyata Aoping yang telah membekukan laut itu. Namun Aoping kemudian berubah menjadi batu karena terkena gelembung dari siluman tersebut. Neza kemudian menolongnya dan di saat pertarungan sudah selesai, Neza dan Aoping menjadi teman. Dan Aoping memberi kerang supaya mudah untuk bertemu. Warga desa mulai datang dan mereka menuduh Neza telah menculik adik kecil tersebut. Warga mulai menyerang dan semua warga dikalahkan oleh Neza. Setelah itu Tai dan orang tua Neza datang melerai semua keadaan yang terjadi.
Di tempat lain, Auping menceritakan kisahnya kepada ayahnya, yaitu siluman naga, dan gurunya, Kung Pao, mengenai latihannya dan pertemuannya serta pertemanannya dengan Neza. Lalu kemudian ia dipengaruhi oleh ayahnya untuk harus tetap memusuhi Neza dan tidak boleh berteman dengannya. Kembali lagi ke Neza yang terlihat tidak mau makan sampai 3 hari. Ibunya kemudian memberitahu Neza bahwa akan ada acara ulang tahunnya yang ke-3 tahun. Ia terlihat ceria kembali, kemudian ia menulis surat untuk mengundang Auping ke acara ulang tahunnya. Bergegaslah ia menuju laut untuk memanggil Auping dan memberikan suratnya. Lalu beralih di Pulau Naga. Auping terlihat begitu cemas, karena hari itu berpapasan dengan undangan acara yang diberikan Neza. Saat akan berangkat menghadapi Neza, siluman naga atau ayahnya dan naga-naga lain memberikan Auping baju perang yang berasal dari sisik mereka. Kembali di desa Chengtang, di mana acara ulang tahun Neza sudah selesai dipersiapkan. Dan Neza pun di saat itu sedang menggunakan pakaian terbaiknya. Lalu kemudian muncul Kung Pao yang memberitahu semua kebohongan yang telah ditutupi oleh orang tuanya selama 3 tahun. Di acara itu, Tai memberi tombak api, selendang, dan kendaraan roda api. Sementara ayahnya memberi ia sebuah jimat pelindung. Dan di saat itu pula, Neza membuka kebohongan mereka. Ia pun marah dan membuka gelang yang ada di lehernya dengan mantra yang sebelumnya diberitahu oleh Kung Pao. Neza menjelma menjadi lelaki dewasa atau iblis. Sementara cincin itu terpental dan diambil oleh Kung Pao. Ia kemudian menyerang kakek tua dan ditangkis ayahnya serta dibantu Tai. Scene berpindah, di mana Kung Pao dan Auping menyaksikan pertarungan mereka. Di sini kita mengetahui bahwa tujuan Kung Pao adalah supaya diakui oleh gurunya yaitu Taizun. Kung Pao sangat iri dengan Tai yang selalu diakui oleh gurunya. Pada akhirnya ia mengungkapkan jati dirinya kepada Auping, bahwasanya ia adalah siluman yang berlatih sangat keras dan menjadi manusia supaya diakui keberadaannya. Namun Auping tetap memohon kepada Kung Pao supaya mengizinkan untuk menyelamatkan orang tua Neza dan Tai. Dalam keadaan kesal, Kung Pao pun memberikan gelang emas dan menyuruh Auping untuk pergi. Lalu berpindah di tempat pertarungan Neza dan ayahnya serta Tai. Di saat ayah Neza terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, Neza melempar tombak apinya. Kemudian Auping datang dan menggagalkan serangan tersebut. Melihat hal itu, Neza terlihat sangat marah. Tanpa sepatah kata, ia langsung meluncurkan serangan ke Auping. Terjadilah peperangan antara es dan api. Di saat Auping membekukan tombak Neza, dari bawah ia menendang kalung emas ke arah Tai. Tanpa berlama-lama, Tai membacakan mantra untuk kalung emas tersebut, guna melemahkan kekuatan Neza. Dan ia menjadi anak kecil kembali. Ia lalu terbang dan pergi meninggalkan desa. Li Jing yang merasa ditolong oleh Auping kemudian berterima kasih, sembari ia ingin mengetahui siapa Auping, karena dari kemunculannya muka Auping ditutup kain. Dengan sengaja Li Jing mengambil gelas yang berisi air dan mengguyur air ke badan Auping, sehingga ada alasan untuk menarik kain yang menutupi tubuh Auping. Tak lama kemudian sosok Auping pun terkuak. Ekspresi warga terlihat kaget, karena yang menolong mereka adalah keturunan siluman naga. Auping pun merasa terintimidasi dan ia kemudian terbang untuk menjauh dari kerumunan tersebut. Bukannya mendapat sanjungan dari warga, Auping malah ditimpali sumpah serapah. Hal itu membuatnya tersindir dan kecewa. Tiba-tiba Kung Pao muncul di samping Auping dan mempengaruhi Auping kembali. Karena Auping sendiri sudah mengetahui kenyataan bahwa manusia tidak menyukai siluman, Auping kemudian membekukan air laut dan berniat akan mengubur desa tersebut. Di sisi lain, Neza terlihat masih marah.
Tak disangka kemudian roda emasnya berubah wujud menjadi seekor babi dan memberitahu Neza tentang kenyataan yang dilakukan ayahnya di langit. Terlihat ayahnya begitu frustasi karena di hari ulang tahun itu sebenarnya Neza akan tersambar petir. Kemudian penjaga pintu itu memberitahu bahwa ada cara lain untuk menyelamatkan Neza dari sambaran petir. Penjaga pintu tersebut kemudian memberi 2 mantra bahwa jika Neza ingin selamat, harus ada orang yang mengganti nyawanya. Li Jing sebagai ayahnya menyetujui hal tersebut dan memberitahu Taiyi untuk merahasiakannya. Setelah melihat hal itu, Neza kemudian membuka jimat pelindung yang diberikan ayahnya. Dan jimat yang ada di dalamnya ternyata sama dengan kejadian yang dilakukan ayahnya di langit itu. Ia pun menangis melihatnya. Lalu di desa terlihat Li Jing dan istrinya berusaha untuk menggagalkan niat Aoping. Aoping yang menyadari adanya serangan kemudian berbalik dan membekukan mereka berdua. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat menyala api menuju padanya. Aoping dengan sigap menahan serangan api tersebut. Api itu juga mencairkan Li Jing dan istrinya yang baru saja membeku. Neza dengan postur tubuh anak kecil kemudian bertarung melawan Aoping. Sementara Kung Bao bertarung dengan Taiyi. Kekuatan Neza saat itu tidak begitu maksimal. Dengan teknik berubah wujudnya, ia kemudian menjadi guru Aoping. Aoping terlihat begitu kesal, sehingga tanpa disadari ia menyerang gurunya sendiri. Di saat Neza kabur, masih dengan wujud Kung Bao, ia malah bertemu dengan Taiyi. Taiyi kemudian mengeluarkan lukisan ajaib yang membuat Neza masuk ke dalamnya. Tak lama Kung Bao muncul disusul oleh Aoping yang melancarkan serangan. Namun Taiyi dengan sigap membuka lukisan ajaib sehingga membuat Aoping masuk ke dalamnya. Kung Bao yang mengetahui hal itu menarik kaki Aoping dan menyangkutkan senjata di kaki Taiyi. Hal itu membuat keempatnya masuk ke dalam lukisan. Kung Bao dan Aoping kemudian menyerang Taiyi yang membawa kuas untuk keluar. Pertarungan memperebutkan kuas ajaib sangat sengit sampai-sampai mereka berempat menyatu menjadi bola es. Lalu Neza berhasil mengambil kuas ajaib itu. Karena Neza tidak memiliki bakat menggambar, ia kemudian menggambar dengan asal-asalan dan mengakibatkan sampai mau jatuh ke dalam magma. Untungnya Neza berhasil melukis dengan benar. Setelah mereka keluar dari lukisan, Neza yang jatuh tepat di samping Kung Bao langsung menyerangnya dan adu kekuatan. Aoping di depan orang tua Neza kemudian menyerang Aoping. Pedang mereka patah. Kemudian Aoping menyerang balik. Neza yang melihat hal itu lantas meninggalkan Kung Bao dan menahan serangan Aoping yang menyasar orang tuanya. Aoping memanfaatkan hal itu. Ia kemudian berubah wujud menjadi naga, lalu terbang di atas bongkahan es. Neza tak tinggal diam. Ia yang melemah kemudian membuka mantra kalung emasnya. Ia berubah menjadi lelaki dewasa dan menahan dari bawah bongkahan es yang akan mengubur desa. Neza pun berhasil menahannya sampai bongkahan es yang jatuh menjadi hujan dan tidak melukai warga. Sementara Aoping berhasil dililit oleh selendang merah Neza. Namun Neza tidak jadi melancarkan serangan ke Aoping, karena Aoping adalah satu-satunya temannya. Ketika Neza ke bawah dan menemui orang tuanya, mereka kemudian ia lilit dengan selendang merahnya dengan membakar jimat pelindung yang diberi oleh ayahnya. Tak lama kemudian, Neza bersujud kepada orang tuanya dan mengucapkan terima kasih. Lalu angin dan petir mulai muncul, mengangkat Neza ke langit. Kemudian datang petir dahsyat menyambar Neza. Aoping yang merasa hutang budi lalu membantu Neza untuk menahan petir itu dengan baju besi dari sisik naganya. Tetapi sisik naga itu tidak bertahan lama. Akhirnya mereka berjabat tangan dan seperti di awal film, mereka berdua bisa menyerap energi petir tersebut. Kemudian energi petir yang mereka serap digunakan untuk menahan serangan petir yang kedua.
Tai yang mengetahuinya lalu membantu mereka. Tubuh mereka tidak berhasil diselamatkan, namun hanya roh mereka saja yang selamat. Setelah kejadian itu, semua warga mengakui Neza dan mereka berlutut untuk sebuah kehormatan kepada Neza. Tamat. Dan begitulah film tersebut. Film ini memberikan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Film ini sangat direkomendasikan bagi para pecinta film animasi. Dan untuk yang menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Sebelum video ini kami tutup, jangan lupa di subscribe dan selamat bertemu di video selanjutnya.